Kenalkan, nama saya Fitriani Nurainingrum dari 10 PS3. Saya akan mempresentasikan kerajaan Islam di Sumatera. Di beberapa kerajaan Islam di Sumatera: 1. Kerajaan Perlak, 2. Kerajaan Samudra Pasai, 3. Kerajaan Aceh Darussalam, 4. Kerajaan Islam di Riau, 5. Kerajaan Islam di Jambi. Keadaan geografis Kerajaan Perlak adalah: Kerajaan Perlak terletak di Sumatera bagian utara, tepatnya di Kecamatan Peuraulak, Kabupaten Aceh Timur Aceh. Keadaan politik Kerajaan Perlak adalah: Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Aziz Shah pada 840. Pada awalnya kerajaan ini menganut aliran Syiah. Akan tetapi pada saat Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Aziz Shah memimpin kerajaan Perlak, aliran Sunni mulai berkembang pada tahun 888 sampai 913 Masehi. Keadaan ekonominya adalah: sebagian besar masyarakat Perlak berprofesi sebagai pedagang. Mereka membangun sistem perdagangan bersama pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Keadaan agamanya adalah: masyarakat yang berada di lingkungan kerajaan Perlak menganut aliran Syariah dan Sunai. Keadaan sosial budayanya adalah: peninggalan kerajaan Perlak yang masih ditemui pada masa kini yaitu kitab Kedaharul Hafi Mamlakatil Peuraulak karya Abu Ishaq al-Makarani, Sulaiman al-Fahi, dan nisan makam Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Aziz Shah. Kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografisnya adalah: letak Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan 15 km di sebelah timur Pulau Saume, Aceh. Keadaan politiknya adalah: menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3, Kedatangan dan Keberadaan Islam, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang kemudian bergetar Sular Malik as-Saleh pada masa pemerintahan. Hanya ia berhasil mengembangkan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat di sekitar Selat Malaka pada 1297. Sultan Malik as-Saleh wafat dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik az-Zahir. Keadaan ekonominya adalah: letak yang strategis menyebabkan kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan pada abad 14. Selain itu, Samudra Pasai juga mengekspor sutra, kapur barus, dan emas. Keadaan agamanya adalah: kerajaan Samudra Pasai mendirikan masjid untuk Patani. Kerajaan Samudra Pasai juga mengirim ulama-ulamanya ke Jawa. Keadaan sosial budayanya: kemiripan antara kehidupan masyarakat Arab menyebabkan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah. Pengaruh Islam dalam bidang budaya di Samudra Pasai terlihat dari nisan-nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi syair-syair bernuansa Islam. Ketiga, Kerajaan Aceh. Keadaan geografisnya adalah: di sebelah utara Banda Aceh berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan politiknya adalah: pada masa kepemimpinannya Sultan Alauddin Shah Al-Qahar, Kerajaan Aceh Darussalam berusaha memperkuat angkatan perang, mengembangkan perdagangan, dan mempererat hubungan dengan negara-negara lain. Keadaan ekonominya adalah: Selat Portugis berhasil menjatuhkan Malaka. Aceh menjadi pelabuhan dan bandar perdagangan yang cukup maju. Aceh mengekspor kayu cendana, saapan, gandarukan, damar, obat-obatan, kapur barus, bunga lawang, dan emas. Keadaan agamanya adalah: hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh adalah hukum Islam. Kerajaan Aceh memiliki sistem pendidikan berjenjang yang sistematis dan tingkat sebagai berikut: Meunansa, Ringkasan, Dayah, dan Dayah Teukuci. Sosial budayanya adalah: Syamsuddin Al-Sumatrani menulis kitab Miraj Al-Makakin Al-Imran. Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab Surat Al-Mutahin, serta Syekh Abdul Rauf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena karunia-Nya diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema kebersihan lingkungan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang penting. Kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah suatu tempat mencerminkan sikap dari perilaku pada penghuninya. Mengapa kebersihan dianggap hal yang sangat penting? Jika kebersihan lingkungan tak Kerajaan Islam di Riau. Letak geografisnya adalah letak kerajaan Islam di Riau dikelilingi oleh beberapa sungai. Keadaan politiknya, pada awalnya kerajaan Siak, Kamat, dan Indragiri dikuasai oleh kerajaan Malaka ketiga. Kerajaan ini dikuasai kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Keadaan ekonominya adalah komoditas yang dihasilkan kerajaan-kerajaan tersebut cukup untuk membantu perekonomian negeri. Sementara itu, wilayah Kampar merupakan penghasil emas, biji-bijian, dan kayu gaharu. Keadaan agamanya adalah dapat disimpulkan masyarakat kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri memegang kuat ajaran Islam. Keadaan sosial budayanya adalah kerajaan Siak sangat memperhatikan kehidupan pendidikan. Adapun untuk pendidikan perempuan, pemerintahan kerajaan Siak mendirikan Madrasatun Nisa. Kelima, kerajaan Islam di Jambi. Keadaan geografisnya adalah Sungai Batanghari penghubung kegiatan perdagangan dari Selat Malaka dengan wilayah-wilayah di sekitar. Keadaan politiknya, kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Padaku Bahalu. Datuk Padaku Bahalu kemudian menikah dengan Putri Pinang Masak. Situasi politik di kerajaan Jambi berubah setelah VOC datang di Jambi. Keadaan ekonominya adalah sebagian besar penduduk kerajaan Jambi bermata pencaharian sebagai pedagang yang memanfaatkan sungai. Komoditas perdagangan utama kerajaan Jambi adalah lada. Keadaan agamanya adalah para ulama di kerajaan Jambi memiliki peran penting di kerajaan. Selain itu, para ulama mendirikan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Keadaan sosial budayanya, masyarakat Jambi senang dengan berbagai kesenian. Adapun kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Jambi yaitu seni ukir, seni tari, dan seni kriya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.